berkaitan dengan pertanyaannya si Ada, kita Bapak lihat di slide. Oke, yang ini ya. Oke, Bapak tampilkan dulu. Ya. Ini ya. Bisa lihat? Semuanya bisa lihat monitor ini, layar ini? Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, ini kan pertanyaan kita kemarin yang harus didiskusiin ya. Oke. Nah, di bagian awal, paling tidak itu kita punya informasi sebagai berikut. Ini merespon pertanyaannya. Ya, ada tadi ya. Oke, dalam permasalahan kita itu sebenarnya udah dikasih tahu lembaran tisu ya per gulung. Itu 250 ya. Kemudian setiap lembar juga sudah dikasih tahu 10 cm. Diameter kartonnya itu 3 cm dan diameter akhirnya atau diameter totalnya itu sekitar 8 cm. Oke, kemudian yang kita tanya itu tebal sama jumlah putaran. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah yang ini, diameter total sama dengan D tambah 2NX, pertanyaan si Arda, atau rumus yang lain yang dimaksudin si Arda? Rumus yang lain, Pak, yang di bawahnya itu, Pak. Oke, kalau ini bisa dipahami ya maksudnya ya? Bisa, Pak. Oke, kalau yang ini. Oke, satu kali putaran akan menambah diameter sekitar 2X. Ini paham ya dimaksudnya, dan itu udah Bapak jelasin juga ya di videonya ya. Oke, kemudian diameter totalnya adalah diameter awal ditambah dengan tebal semuanya. Yaitu 2X untuk satu kali putaran dikali dengan banyaknya putaran, yaitu 2XN. Oke, ini sampai 5/2X ini paham ya maksudnya? Paham, Pak. Ada yang perlu ditanyakan yang dari sini? Bahwa nanti banyaknya gulungan itu adalah 5/2X. X-nya di bawah ya, kemarin Bapak buat di atas, itu keliru. 5/2X. Oke, kemudian ya, kita lanjutin yang ini mungkinnya yang dimaksud. Kemudian panjang tisu total juga udah Bapak jelaskan di dalam video, dan itu 10 kali 250, 2.500. Oke, mungkin yang ini ya, ada ya. 2.500 sama dengan pi kali ya D tambah 2X tambah D tambah 4X tambah D tambah N dan seterusnya sampai D tambah 2X. Oke, ada yang bantu merespon di antara teman-temannya yang bisa merespon ini? Ada yang bisa bantu? Silakan bagi yang bisa bantu. Kalau tidak ya nanti kita diskusin sama-sama lagi dong. Pak. Ya. Nah, itu kalau tidak salah, kalau dari menurut Warak, kenapa dibikin kayak gitu? Juga kan setiap diameter gulungan sebesar itu kan ditambah dengan 2X. Jadi kan di situ dibikin pi diameter ditambah 2X. Nah, nanti kan ditambah 2 tambah 2 jadi 4X. Dan seterusnya ditambah jadi 2 lagi jadi 6X. Kayak gitu. Oke. Gimana ini, Arda? Pi-nya tuh dari mana tuh? Pi-nya dari mana? Coba Munawarah. Ya, Munawarah ya tadi ya? Karena itunya kartonnya berbentuk itu, apa nama, kayak tabung kayak itu, Pak. Karena bentuk kayak tabung. Jadi pi-nya itu rumus yang mana? Berarti pi-nya ini untuk rumus yang tabung ya? Ada rumus tabung kaitannya dengan pi? Iya, ada, Pak. Ada ya? Dari lingkaran itunya. Dari lingkaran punya. Oke. Nah, gimana Arda? Udah bisa nyambung? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke ya, si Arda, ini Bapak bantu menyimpulkan dari apa yang teman kalian tadi udah sampaikan, yaitu Munawarah. Oke. Lanjutan dari yang sebelumnya ini, ya.
Oke, tadi udah disebutin bahwa untuk banyaknya putaran itu sama dengan 5/2 kali dengan tebalnya tisu. Ya, gitu ya. Itu model awalnya untuk mencari banyak kelilingnya, banyak putarannya. Nah, kemudian diketahui juga panjang dari tisu tersebut, gitu ya. Karena ada 250 lembaran yang itu dalam bentuk potongan-potongan disambung jadi satu, dan masing-masing potongannya itu adalah 10 cm. Jadi panjang, panjang keseluruhan itu adalah 2.500 cm. Oke, 2.500 cm. Nah, karena dia ini menggulung, maka panjang gulungannya tadi, kalau untuk satu kali gulungan, itu panjangnya adalah sama dengan keliling satu kali lingkaran. Keliling satu kali lingkaran. Oke, paham ya? Kan digulung tuh. Nah, untuk satu kali gulungan, satu kali putaran, panjangnya itu sama dengan keliling dari lingkaran gulungan itu. Oke, sampai di situ dipahami ya? Iya, Pak, paham. Oke, maka rumus keliling lingkaran diperlukan di sini. Yang mana rumus dari keliling lingkaran itu apa rumusnya? Masih ada yang ingat? 2 kali Pi kali R, Pak. Oke, 2 kali Pi kali R. Kali R. Atau 2 kali Pi. 2 kali Pi itu sebenarnya ada 2 Pi ya. 2 kali Pi kali R. Pi itu sudah ketetapannya ada ya, nggak bisa diganggu gugat. Kemudian selain Pi kan ada 2 kali R. Bisa dipahami? 2. Ya, 2 kali R. Nah, 2R itu sama dengan apa? Diameter. Jadi cukup Pi kali D. Pi kali D. Di mana 2 Pi R ya. 2 Pi R. Pi-nya kita pisah dulu, tinggal 2R. Pi kali 2R gitu ya. Nah, 2R ini sama dengan diameter D. Sehingga jadi Pi kali D. Pi itu yang di sini, D itu adalah yang semua di dalam tanda kurung siku ini. Nah, kemudian karena kelilingnya itu berubah setiap kali setiap kali gulungan, bisa dipahami ya, gimana rumus itu bisa dipakai. Karena dia berubah setiap kali gulungan, maka di gulungan pertama, itu rumusnya adalah Pi kali diameter pertama. Yang di awal sudah disebutkan tadi ya, D tambah 2X. Diameter kecilnya itu, diameter silinder, ditambah dengan tebal dari tisu untuk gulungan pertama. Sebelah kiri X, sebelah kanan X. Jadi kalau diukur dari kiri ke kanan, itu jadi 2X. Itu jadinya lingkaran yang pertama, diameter yang pertama. Maaf, tadi terputus. Sekarang yang jadi hostnya siapa ya? Masih Bapak ya? Masih Bapak. Okay. Masih Bapak. Masih Bapak ya. Oke, kita lanjutin. Oke, ya ini ya. Karena diameternya itu setiap kali gulungannya itu dinamis, maksudnya nggak cuma satu diameter, maka rumusnya itu keliling. Jadinya keliling, kan panjang ya, panjang gulungan ya. Keliling gulungan pertama ditambah dengan keliling gulungan kedua, begitu dan seterusnya kan. Keliling gulungan ketiga, keliling gulungan keempat, sampai dengan keliling gulungan terakhir, yang ke N. Yang ini kan dinamis, semakin lama semakin membesar. Ya. Nah, keliling itu adalah rumusnya udah disebutin tadi, Pi kali D.
Berarti untuk keliling gulungan pertama, V kali D yang pertama. Gulungan kedua, V kali D yang kedua. Gulungan ketiga, V kali D yang ketiga. Sampai dengan berapa banyak gulungan? Karena kita tetapkan banyak gulungan itu adalah N, berarti V kali D yang ke N. Bisa dipahami sampai di situ? Yang bertanya tadi si Arda ya? Ya, Bisa Pak, dipahami bisa, ya? Oke. Nah, untuk menyederhanakan, karena setiap penjumlahan kan ada V kali D1, V kali D2, V kali D3. V itu selalu ada kan? Maka dengan menggunakan sifat apa? Sifat distributif, V-nya tuh kita keluarin aja. Ya, sehingga V dikali D1 ditambah D2 ditambah D3 sampai D yang ke N. Diameter yang ke N. Sampai di situ bisa ya dipahamin? Oke. Nah, kemudian kita uraikan karena dia berdinamis tadi, berarti D1. D1 adalah D kertas karton ya ditambah dengan 2X. Itu diameter pertama. Diameter kedua D ya, D ditambah 4X. Nah, 4X sudah disampaikan oleh teman Anda tadi, Munawwaroh ya. Ya, membesarnya itu menebalnya itu sebanyak sebanyak 2X setiap gulungan. Ya. Untuk diameter pertama 2X, diameter kedua berarti 2X tambah 2X, ya 4X. Begitu seterusnya sampai dengan 2NX sampai ke N. Nah, untuk diameter ke N berarti 2NX. Nah, kalau kita perhatikan, kalau Anda perhatikan yang di dalam kurung siku ini ada lagi konsep lain ya. Kalau untuk V kali D tadi itu adalah konsep lingkaran. Paham ya? Yang kita pakai kan? Nah, kemudian yang di dalam ini ada lagi konsep lain yang dalam matematika yang sudah kita gunakan. Apa kira-kira yang ada di sini? Apa yang Anda pikirkan kalau melihat ekspresi matematika yang ada di dalam kurung ini? Apa yang kita lihat? Deret, bukan, Pak. Deret, Pak. Deret, ya kan? Deret apa? Deret aritmatika. Deret aritmatika. Nah, jadi kita harus juga jeli dalam menyusun model. Karena banyak kaitannya dengan konsep matematika yang sebelumnya. Dan dari awal kemarin kan udah Bapak bicarakan bahwa untuk menyelesaikan model ini kita harus kumpulin banyak pengetahuan kita tentang konsep-konsep matematika supaya bisa memecahkan masalah ini. Nah, gitu. Nah, di sini kita ketahui bahwa ini bisa didekatkan dengan deret. Deret apa? Deret aritmatika. Nah, yang mana ininya bedanya itu adalah 2x ya, 2x tambah 2x, 4x tambah lagi 2x, 6x dan seterusnya. Itu bedanya ya. Bisa dipahami sampai di situ? Bisa, Pak. Oke. Nah, kemudian ya ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Belum ada kayaknya, Pak. Oke, lanjut. Kemudian, kenapa bisa rumusan lanjutannya? Ini bisa dipahami tidak? N per 2. D tambah 2X tambah D tambah 2NX. Ini konsep yang mana yang kita pakai? Ini sebenarnya konsep yang ini tadi. Konsep deret aritmatika. Yang mana untuk deret aritmatika, ya jumlah suku, N suku pertama, itu kita kenal rumus SN ya bahasanya kita ya. SN. Kalau untuk aritmatika adalah N per 2 gitu ya, dikali dengan A tambah UN. Atau U1 ditambah U yang ke N. Nah, itu ya. Ini makanya kalau saat mau nyusun model ini butuh banyak mengoneksikannya ke konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Nah, N per 2, ini kan rumusnya nih. Ya kan? N per 2, rumus yang kita maksud tadi, dikali dengan A. A itu adalah suku pertama. Yang mana suku pertama itu adalah D ditambah 2X. Benar gitu ya, bisa dipahami. Kemudian ditambah dengan UN. Ditambah dengan UN.
Bisa ya? Bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Nah, oke. Bisa, Pak. Maka A 2 tambah 2, D tambah 2X ditambah dengan UN. UN itu D tambah 2NN. Nah, makanya rumusnya jadi seperti ini. N per 2 dikali D tambah 2X, yaitu A atau suku pertama, ditambah dengan UN. D ditambah 2NN. Nah, gitu maksudnya si Arda dan Menora dan lainnya ya. Kenapa rumus itu bisa masuk? Nah, karena kita bisa mendekatkannya dengan konsep-konsep yang sesuai. Nah, kalau udah sampai di sini, sisanya adalah tinggal mensimplifikasikan aja, gitu ya, menurunkannya saja. Kalau sudah, kalau yang seperti ini bisa kita cari menggunakan kalkulator, tidak usah menyibukkan dengan mencarinya secara manual karena terlalu repot nanti. Oke, akhirnya kita dapatlah X-nya, gitu ya. X-nya itu sama dengan 0,01733 dan seterusnya. Karena tebal tisu sangat tipis, kalau bisa kita dekatkan dengan angka yang sangat kecil. Jadi kalau kita dekatkan dengan angka yang dibatasin, nanti kurang pas jadinya, karena memang kecil, tipis gitu kan. Jadi penggunaan berapa angka di belakang desimalnya itu untuk diperhitungkan. Ini akan berdampak kepada jumlah gulungannya. Kalau kita batasi dengan 0,017 atau 0,01, nanti jumlah gulungannya akan berpengaruh karena saking tipisnya itu, jadi gulungannya itu bisa-bisa bedanya itu bisa sampai 10, 20 sampai 30 gulungan. Padahal kita mau cari yang lebih presisi, yang lebih tepat. Jadi gunakan pendekatan dengan angka yang sangat kecil. Oke, dan itu yang Bapak lihat, Bapak koreksi dari beberapa yang kalian sudah kumpulkan itu deh, mendekatkannya itu dengan angka yang besar di belakang komanya. Jadi kalau bisa kecil, supaya kita dapatkan hasil yang lebih tepat. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat X, maka N-nya udah dapat, karena N dari sebelumnya itu udah kita ini kan, kita apa? Oke, maaf, yang ini dia ya. Oke, ini nah N-nya. Karena N tadi udah di awal sudah kita modelkan bahwa N itu adalah 5/2X, maka secara otomatis kita bisa gunakan X yang sudah ada ini 0,01. Itu kita masukkan, jadinya nilainya adalah 144,23. Atau kalau dibulatkan menjadi 145 gulungan. Nah, jadi ini hasilnya dari deskripsi permasalahan ibu tadi. Ibu yang mau coba cari ketebalan dari tisu sama banyaknya gulungan. Oke, sehingga ini contoh yang kecil yang bisa diselesaikan dengan matematika yang sederhana. Nanti kalau kita udah terbiasa memodelkan, itu kita bisa gunakan ya kita mungkin tidak bisa dekatkan dengan konsep matematika tertentu. Nah, akhirnya kita harus dekatkan dengan numerik. Dengan numerik, jadi nggak nilai apa ya, nilai pendekatan, jadi nggak nilai yang sebenarnya. Kalau memang konsep matematika secara analitis itu tidak bisa digunakan. Nah, gitu. Kalau ini kan masih bisa kita gunakan nih konsep analitisnya. Ya, tinggal diturunkan rumus dan seterusnya. Ada nanti suatu saat kita nggak bisa dapatkan nilai dengan menggunakan pendekatan analitis. Jadinya kita gunakan dengan pendekatan numerik. Sudah belajar metode numerik belum ini? Belum, Pak. Oke, mungkin di semester depan kali ya. Semester ini nggak ada ya? Belum ada, Pak, semester ini. Oke, belum ada. Nggak ada, Pak. Oh, mungkin semester 6 kali ya. Kalau nggak bisa dilakukan dengan pendekatan analitik, maksudnya analitik itu adalah dianalisa aja gitu kan, diturunin formulanya sehingga dapat angka yang pasti. Tapi kadang-kala itu nggak bisa dilakukan, kita dekatkan dengan matematika yang numerik, jadi nilai pendekatan. Atau kalaupun tidak bisa dilakukan dengan matematika
analitis dan numerik secara manual, itu bisa kita gunakan software atau komputer yang ada software tertentu untuk mencarinya. Nah, jadi yang penting sekarang itu adalah kita bisa memodelkan. Nah, jadi kata kunci untuk mata kuliah kita itu adalah bisa membuat model. Nah, bisa membuat ini tadi nih. Ya, 2.500 sama dengan Pi kali bla 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 dan seterusnya. Kalau udah ke bawahnya itu tinggal penyelesaian aja. Dan itu bisa dibantu oleh komputer kalau emang susah. Yang penting kita bisa dapat model atau kita bisa dapatin yang ini nah. Oke, mana? Nah, model yang ini nih. Kalau misalnya ditanya kertas tisu, kita bisa memodelkan kertas tisu itu jadinya N dan dihubungkan dengan N itu adalah N sama dengan 5/2N. Kalau udah kita dapatin seperti ini, tinggal cari konsep matematika yang sesuai sehingga bisa kita selesaikan. Oke, sampai di situ sudah dipahami ya, Nak ya? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke